Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah kemajuan maupun kemunduran daripada dinasti Turki Utsmani atau yang biasa dikenal dengan Ottoman Empire. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pada suatu ketika, yaitu pada tahun 1480 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih telah berhasil menaklukkan sebuah kota di ujung Italia yang bernama Otranto. Namun tak lama kemudian, beliau segera mempersiapkan kembali pasukan perang yang amat kuat, yang kualitas dan jumlahnya ditingkatkan lebih tinggi daripada penaklukan-penaklukan beliau sebelumnya, di mana tidak ada satu orang pun yang tahu ke manakah gerangan pasukan perang yang sedang dibangun ini akan digerakkan. Dan ini memang kebiasaan beliau, selalu merahasiakan tujuan penaklukan beliau selanjutnya. Yang mengetahuinya hanya diri beliau sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kaum Kristen Eropa mengetahuinya. Mereka tahu betul bahwa setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih pasti akan menaklukkan Roma, sebagaimana janji Rasulullah SAW. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih telah berhasil menaklukkan Otranto. Pasukan besar kali ini pastilah akan beliau arahkan untuk menaklukkan Roma. Kalau bukan ke sana, lalu kemana lagi? Karena didorong oleh kengerian itu, Paus Sixtus yang keempat tega meninggalkan rakyatnya di Roma dan melarikan diri ke Avignon, yaitu sebuah kota di selatan Prancis. Setiap hari kaum Kristen berdoa di gereja-gereja dan kapal-kapal. Ketika pasukan perang untuk menaklukkan Roma itu akan bergerak dari Uskundur, Sultan Muhammad Al-Fatih jatuh sakit. Penyakit radang sendi yang telah beliau derita sejak tahun 1470 semakin parah. Namun semua itu tidaklah beliau hiraukan. Beliau tetap berangkat berjihad bersama pasukan beliau untuk menuju ke Roma. Sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Allah memanggil beliau pada tanggal 3 Mei 1481, yaitu dalam usia 49 tahun. Kabarnya, wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian tersebar. Duta besar negara Eropa pertama yang mengetahui kabar ini berasal dari Venesia, yaitu Niccolò Coco. Kemudian, dia mengirim kabar kepada Diego Giovanni Mocenigo, yang merupakan pemimpin Venesia yang tiba tanggal 29 Mei 1488. Saat akan mengantarkan surat itu, sang kapten bersorak di hadapan Doge. Elang yang perkasa itu sudah mati. Setelah membaca kabar lengkapnya dari surat yang dikirim oleh Koko, Doge langsung memerintahkan untuk membunyikan lonceng Marangona, lonceng besar yang ada puncak menara San Marco. Lonceng spesial itu hanya dibunyikan ketika ada momen-momen spesial, seperti matinya seorang Doge, menangnya armada Venesia melawan musuh, dan lain-lain. Dan juga wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih dijadikan sebagai salah satu momen khusus yang layak diapresiasi dengan membunyikan Marangona. Nah, tak lama kemudian seluruh lonceng gereja berdentang bersama Marangona untuk memperingati wafatnya Sang Grande Turco atau orang Turki yang agung. Nah, berita wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih sampai juga ke telinga Paus Sixtus. Dia segera kembali ke Roma dan menambahkan meriam dari Kastel San Angelo, sebuah benteng besar di Tiberius di dekat Basilika Santo Petrus yang berada di Vatikan. Nah, seluruh lonceng dibunyikan dan Paus memimpin prosesi panjang yang melibatkan seluruh kolose kardinal dan seluruh duta besar dari Basilika Santo Petrus menuju gereja Santa Maria del Popoli. Perayaan meriah digelar selama 3 hari. Nah, ketika berita itu sampai di belahan Eropa yang lain, perayaan-perayaan itu diulangi lagi di sana. Eropa gemetar dan tenggelam dalam euforia ketika mendengar kabar bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih wafat. Hal ini menggambarkan kepada kita betapa disegani dan diperhitungkannya beliau sebagai seorang muslim.
Nah, setiap gerak beliau begitu menggetarkan kekufuran. Nah, di dalam khutbah Jumat Muhammad Al-Fatih beliau menyampaikan, jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini, yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya, dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Ini adalah khutbah daripada Muhammad Al-Fatih. Nah, sebelum kematiannya atau sebelum wafatnya, Muhammad Al-Fatih ini juga sudah berwasiat kepada kaum muslimin. Yang mana wasiatnya berbunyi, tidak lama lagi aku akan mati. Tetapi aku tidak pernah menyesal karena telah meninggalkan calon penerus sepertimu. Jadilah orang yang adil, soleh dan penyayang. Lindungilah seluruh rakyatmu tanpa membeda-bedakan, dan bekerjalah untuk menyebar agama Islam. Karena ini adalah kewajiban semua raja di atas muka bumi ini. Dahulukan perhatianmu kepada agama atas urusan apapun. Jangan berhenti untuk terus melakoninya. Jangan memilih orang yang tidak memperhatikan urusan agama, tidak menjauhi dosa-dosa besar dan tenggelam dalam maksiat. Jauhilah bid'ah yang merusak, jauhilah orang yang mengajakmu melakukan bid'ah itu. Perluaslah negerimu dengan berjihad, dan jagalah jangan sampai harta Baitul Mal itu agar tidak dihambur-hamburkan. Jangan mengambil harta seseorang pun dari rakyatmu kecuali dengan aturan Islam. Berikan jaminan makanan bagi orang-orang yang lemah. Muliakanlah sebaik-baik orang yang berhak. Ketahuilah bahwa para ulama itu seperti kekuatan yang tersebar dalam tubuh negaramu. Maka muliakanlah kehormatan mereka dan motivasilah mereka dengan yang kau miliki. Jika engkau mendengar seorang ulama di negeri yang jauh, maka undanglah ia, datang dan muliakanlah ia. Waspada dan hati-hatilah, jangan sampai engkau terlena dengan harta dan pasukan yang banyak. Jangan sampai engkau menjauhi ulama syariat. Jangan sampai engkau cenderung melakukan amalan yang menyelisihi syariat. Agama adalah tujuan kita, hidayah adalah jalan hidup kita, dan dengan itulah kita akan menang. Ambillah pelajaran ini dariku. Aku datang ke negeri ini seperti seekor semut kecil. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku semua nikmat yang besar ini. Karenanya ikutilah jalan dan jejakku. Bekerjalah untuk meneguhkan agama ini, dan muliakanlah para pengikutnya. Jangan menggunakan uang negara untuk kemewahan dan kesia-siaan atau menggunakan lebih dari yang seharusnya, karena itu adalah penyebab terbesar kebinasaan. Ini adalah wasiat Muhammad Al-Fatih sebelum kematiannya. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai kematian Muhammad Al-Fatih yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.